Baik, Bapak dan Ibu, sudah jam 7:42. Kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu tatap muka walaupun via Zoom dengan Bapak dan Ibu guru-guru SKI ya. Perkenalkan, saya Iin Kandede, saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sehari-hari memang mengampu mata kuliah sejarah, baik itu sejarah pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan beberapa mata kuliah tentang studi Islam. Perkenalan singkat, saya S1 lulusan sejarah, Bapak Ibu, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun S2 dan S3 saya pendidikan Islam, sehingga saya ditugaskan untuk mengajar di Fakultas Tarbiyah. Sebelum mulai, saya ingin mengenal Bapak dan Ibu. Mungkin nanti nama, kemudian tempat tugasnya di mana gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kita mulai dari Bu Ulfa. Silakan Bu Ulfa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa. Tugasnya di SDN Jaya Mukti, Belanakan, Subang. Jawa Barat ya Bu? Iya. Oke. Selanjutnya Pak Sudomo. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Muhammad Sudomo, tugas di SDIT Hidayah Subang, Pusaka Madura. Ya. Selanjutnya Pak Sakim. Oke, Pak Sakim. Masih mute. Perkenalkan, nama saya Sakim Sunaria. Kecil suaranya, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sakim Sunaria. Tempat tugas Pondok 6 Kota Bekasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sakim. Kemudian Ibu Parti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya singkat Parti. Saya dari SDS Inklusi Permata Aminda Bekasi. Yani silahkan. Ibu Nuryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuryani, tugas di SDN Sarireja 2, Kasemalang, Subang, Jawa Barat. Pak Alimin. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya udah tertera Alimin Akbar. Saya belajar di SD Tegalurung, Subang, Jawa Barat, Bu. Sekarang 51. Dan demikian, Bu. Usianya 51, Pak. Apanya 51? Usianya? Usianya 51, udah tua, Bu, gitu. Masih muda, Pak. Oh, masih muda ya? Ya, beda 10 tahun sama saya. Ya Allah. Anaknya, Bu, ya. Belum PNS. Oke, Ibu Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ito Tohiroh, tugas di SDN Bendungan, Subang, Jawa Barat. Ibu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Mulyani dari SDN Neglasari, Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Selanjutnya Ibu Sarmawita. Masih mute, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarmawita, tugas di SD Gala Juara, Kota Bekasi, Ibu. Asli dari Medan, perantau asli, Bu. Usia 50 tahun juga. Iya. Medannya di mana, Bu? Saya medannya di Rantau Perapat, Bu. Labuhan Batu. Kalau
orang tua saya yang dari ibu dari Tapsel di Siharang-Karang. Sidempuan berarti. Ya, Sidempuan. Salam kenal ya, Bu. Ya, salam kenal juga, Ibu. Kemudian Ibu AS Kaisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisi dari SDN Cisalak 1, Cisalak, Subang, Jawa Barat. Bu AS dengan Ibu ini Korwil Cisalak ini sama ya, satu ruangan? Iya. Makanya di Bu AS mute tapi suaranya di Ibu Korwil. Memang namanya Bu Korwil? Bukan, itu nama saya Kokom Komariah. Saya pakai laptop sekolah, Bu. Oh gitu, makanya kan kalau Korwil itu biasanya koordinator wilayah gitu ya? Iya, pinjam laptop sekolah. Nama saya Kokom Komariah. Langsung kenalan Bu Komariah. Iya, Kokom Komariah dari SD Poko Haji 2, Cisalak, Subang. Umur saya tinggal 53, Ibu. 53, Masya Allah. Bapak Ibu masih semangat, hebat. Belum PNS lagi, Bu. Oh gitu, mudah-mudahan ya nanti ada pengangkatan PNS-nya. Amin. Kemudian Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darsono. Saya mengabdi di SDN Sukawera, Kecamatan Banakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Bu. Terima kasih. Lalu Pak Mungni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semuanya. Nama saya Mugni Sodik. Saya mengajar di SDIT Mutiara Bekasi. Salam kenal Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum? Pak Sakim ya? Pak Sakim Sunaria. Silakan Pak Sakim. Perkenalan. Pak Sakim. Pak Sakim sudah bisa join suaranya, audionya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu ya? Oh tadi sama ya? Perkenalkan nama saya Sakim Sunaria. Iya Bu, pakai laptop tadi. Oh ada dua. Tempat tugas di SDN Jasubun 6 Bu. Ya, ini sudah ada gangguan ini Bu di audionya. Iya. Memang begitu Pak, kendala kita kalau PJJ, kalau nggak kendala jaringan, kadang-kadang ya macam-macam lah. Jadi bisa dipahami. Sudah perkenalan semua ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Belum Bu. Siapa? Bapak Ketua. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus. Saya cari-cari namanya mana nih Pak Agus? Nama di laptopnya pakai apa? Ketua lagi di error itunya katanya. Itu ada masalah dengan WiFi soalnya aliran di tempatnya katanya di ini. Ini di layar namanya yang mana ya? Agus. Agus Permana. Permadi. Permadi. Agus Permadi. Tapi nggak kelihatan di sini ya gambarnya ya. Jaringannya belum masuk kan? Gangguan. Apa-apa Pak, bisa dimaklumi. Salam katanya. Salam katanya buat Bu dosen. Ya, waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, mohon izin. Saya di sini bukan berarti saya lebih tahu, tetapi karena saya ditugaskan oleh panitia untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pendalaman materi SKI. Kalau senior, mungkin Bapak Ibu jauh senior di atas saya. Tadi banyak yang mengenalkan sudah di atas 50-an tahun, saya masih 40-an, Bapak Ibu. Bangga sekali saya bisa menjumpai para guru hebat pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk hari ini perkuliahan kita tentang perkembangan Islam di dunia. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat tampilan ini saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya.
Kadang-kadang di mahasiswa saya pernah saya ngajar S1, mahasiswa baru, karena mereka sungkan, diem aja, nggak taunya PPT saya nggak jalan. Jadi harus ini saling memberitahu. Nah ini ada 4 ya tadi di Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Sebetulnya ini kalau perkuliahan reguler ini tidak bisa satu pertemuan ya, karena banyak sekali satu negara itu bisa satu hari untuk membahasnya, tetapi saya berusaha untuk menyajikan sesingkat mungkin sehingga kita mempunyai gambaran bagaimana perkembangan Islam di beberapa benua. Dimulai dari Amerika, jadi pagi ini kita akan jalan-jalan ke beberapa negara. Pertama kita ke Amerika. Jadi sebenarnya kalau dilihat Amerika sekarang sepertinya negara adidaya yang sangat besar gitu ya, tetapi sebetulnya Amerika ini punya kisah kelam dalam membangun peradabannya. Mereka ini kalau sekarang ini seolah-olah paling menghargai HAM, tapi sesungguhnya mereka juga punya masalah terhadap HAM gitu ya. Nah, mereka ini juga ada diskriminasi ya, bahkan sampai sekarang itu terjadi diskriminasi terhadap kulit berwarna, terutama kulit hitam. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah menyimak ya, jadi beberapa kali pemberitaan media pernah polisi ketika dia menangkap warga kulit hitam, kadang-kadang belum terbukti bersalah, itu mereka sudah melakukan kekerasan gitu ya. Yang terakhir saya lihat di media itu ada yang sampai mati bahkan diinjak kepalanya ya di jalan dan direkam oleh warga di jalan, sehingga menimbulkan banyak aksi menolak kekerasan terhadap warga kulit hitam. Nah kemudian di Amerika sendiri mereka banyak melakukan kekuatan militer, pemusnahan, penyingkiran, kemudian wilayah-wilayah pribumi Indian pada masa awalnya itu disingkirkan. Lalu diskriminasi terhadap ras lain ya, selain kaum kulit putih atau biasanya kaum berwarna disebutnya, ini menjadikan perang saudara di beberapa negara bagian di utara dan di selatannya. Kemudian dahulu di Amerika ini terkenal dengan sistem perbudakan ya. Diskriminasi warna kulit ini memang sejak dulu itu sudah berlangsung di Amerika. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu suka ada semacam telenovela atau sinetron yang terkenal dulu di TVRI kalau nggak salah ya, yang film Little Missy ya. Iya, Little Missy. Little Missy itu dulu terkenal sekali. Saya waktu itu masih kecil, tapi saya suka ikut nonton karena ibu saya nonton itu tentang perbudakan ya, bagaimana warga kaum hitam, kulit hitam itu tidak punya tidak punya kesetaraan lah gitu ya. Mereka hidup dalam perbudakan dan selalu terdiskriminasi dalam berbagai hal. Kemudian perkembangan Islam di Amerika. Jadi di Amerika ini memang yang banyak penganut agamanya itu adalah Kristen ya, selanjutnya adalah Yahudi. Tetapi Islam di Amerika juga cukup berkembang gitu ya. Apalagi misalnya pernah kejadian 11 September itu, World Trade Center itu, kemudian Islam dicitrakan sebagai teroris gitu kan. Sehingga semakin Islam dicitrakan sebagai teroris, Islam fobia di sana berkembang juga, tetapi justru semakin banyak yang penasaran, semakin banyak yang berminat gitu, yang ingin tahu kenapa Islam itu dicitrakan sebagai teroris. Jadi memang begitu ya, kalau semakin dilarang orang semakin penasaran gitu. Malah perkembangan Islam di Amerika ini cukup baik ya. Nah misalnya menurut data, ada imigrasi di Amerika itu sekitar 77,6%. Kemudian selain dari imigran, ada juga 22,4% ini memang sudah lahir ya, keturunan di daratan Amerika. Kemudian kalau kita bicara tentang masuknya Islam ke Amerika, ini diawali dengan datangnya pelaut-pelaut Muslim ya yang menyeberangi Samudra Atlantik, kemudian tiba di pantai Amerika. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa Christopher Columbus ini mendarat di benua Amerika yang navigatornya adalah orang-orang Muslim ya. Tetapi biasalah pengaburan sejarah itu yang tokoh-tokoh Muslimnya itu seolah-olah tidak ada. Sama seperti tokoh-tokoh Islam pada masa lalu, ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina ya, ilmuwan Muslim yang terkenal itu kan disamarkan namanya menjadi Avicenna biar mereka masih nggak ikhlas gitu mengakui bahwa
orang Islam itu punya peranan dalam sejarah. Nah, ini juga sama. Jadi ketika Christopher Columbus ini mendarat di benua Amerika, ini navigator-navigatornya ini adalah orang-orang Muslim ya, yang dari Andalusia dan Maroko. Kemudian rujukan lain menyebutkan bahwa asal-usul Amerika itu, Islam di Amerika adalah perdagangan budak di Amerika Serikat. Nah, kemudian ini saya lanjutkan, ada 5 gelombang ya perbudakan di Amerika. Justru perbudakan inilah yang membawa Islam berkembang di Amerika. Nah, gelombang pertama ini sekitar tahun 1875 sampai 1912. Nah, imigran ini adalah pemuda-pemuda desa yang tidak berpendidikan ya, tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Gitu. Sama kayak kalau orang urbanisasi ke kota-kota di Jakarta misalnya ya, kalau dia tidak punya basic, tidak punya keilmuan, tidak punya pendidikan, tidak ada keterampilan, maka ya pekerjaannya hanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan gitu. Nah, ini di gelombang pertama di Amerika kira-kira sama gitu ya, karena tidak punya keterampilan akhirnya menjadi budak di Amerika. Kemudian asal imigran ini dari negara Syria, Yordan, Palestina, Lebanon gitu ya, saat itu masih di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Mereka ini bermigrasi ke Amerika karena kebutuhan ekonomi ya. Lalu gelombang kedua ini pada akhir Perang Dunia I, setelah runtuhnya Kekhalifan Turki Utsmani, yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah yang berpenduduk Muslim. Kemudian Undang-Undang Imigrasi di Amerika Serikat tahun 1921 dan 1924 ini akhirnya mengatur sistem kuota. Nah, karena gelombang imigran ini sangat besar, banyak sekali yang masuk ke Amerika, kalau tidak diatur dengan perundang-undangan, kalau tidak ada kuotanya, maka ya membludak gitu ya, daya tampungnya sudah tidak memadai lagi, sehingga harus diatur untuk mengurangi jumlah kuota Muslim yang masuk ke negara tersebut. Kira-kira seperti kuota haji untuk Indonesia ya, orang Indonesia ini kan senang sekali untuk berangkat haji gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian tadi kalau di haji kan Indonesia, saya suka menganalogikan dengan kita gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan meskipun bukan negara berasaskan Islam, tetapi mayoritas adalah umat Islam. Dan impian sebagian besar Muslim di Indonesia adalah naik haji, gitu ya. Terus kalau setiap tahun pelaksanaan ibadah haji, kuota untuk Islam di Indonesia itu sangat besar. Sekali berangkat itu bisa lebih dari 210.000 jamaah gitu ya. Itu paling besar sedunia. Jadi setiap tahun ketika kalau sekarang kan sudah hampir 2 tahun ya tidak dilarang naik haji karena pandemi. Jadi hampir setiap tahun itu pemerintah Arab Saudi itu mengatur kuota agar berdasarkan jumlah penduduk gitu ya. Islam di Indonesia paling banyak, dan biasanya kalau di negara lain masih ada sisa kuota itu ditawarkan ke Indonesia gitu. Nah, kira-kira saya mau menganalogikan dengan undang-undang imigrasi di Amerika Serikat ini bahwa mereka mengatur kuota supaya tidak membludak gitu ya, ada batasan imigran budak yang masuk ke Amerika. Selanjutnya gelombang ketiga ini terjadi tahun 30 sampai tahun 38. Nah, ini sudah mulai terkoordinasi karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat ini memberikan prioritas kepada yang keluarganya sudah ada di Amerika. Jadi misalnya sudah ada yang lebih dulu pada gelombang 1 dan gelombang 2 tadi, nah mereka boleh membawa keluarganya. Jadi kalau di Jakarta kira-kira misalnya ada yang sudah bekerja di Jakarta, kemudian biasanya habis Lebaran itu kan, pasca mudik mereka bawa keluarganya untuk kerja di Jakarta. Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian gelombang keempat ini terjadi pada tahun 47 sampai tahun 60.
Ini mulai terjadi lagi peningkatan jumlah imigran. Kemudian ada Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 57. Ini memberikan kuota imigran setiap tahun untuk setiap negara. Jadi undang-undang tentang kewarganegaraan ini selalu diperbaharui gitu ya, tergantung pemerintahnya. Nah, kemudian kuota ini berdasarkan persentase penduduk di Amerika. Jadi kebanyakan imigran yang boleh masuk ke negara tersebut pada tahun 47 ini adalah yang berasal dari Eropa. Jadi yang tadi sudah banyak dibatasi, akhirnya sekarang yang dibuka untuk Eropa. Nah, kemudian meskipun sudah dibatasi, imigran Muslim ini terus berdatangan gitu ya. Memang yang namanya gula-gula di kota besar itu menarik minat gitu ya. Sama kayak kita di Indonesia, kayaknya kalau di Jakarta itu sesuatu yang menjadi impian gitu ya. Kota besar, seolah-olah ibu kota itu menjanjikan banyak kesejahteraan gitu kan. Karena citranya di media itu sangat bagus gitu ya, pembangunannya pesat gitu kan. Tetapi ketika seseorang itu ke kota tersebut tidak disertai dengan pendidikan yang baik, tidak punya skill, tidak punya keterampilan, ya akhirnya banyak yang berakhir dengan jobless gitu ya, tidak punya pekerjaan gitu. Nah, ini juga mungkin yang menjadi landasan kenapa orang berbondong-bondong pengen ke Amerika gitu ya, karena ya itu Amerika kan negara besar yang menjanjikan banyak harapan buat beberapa orang yang di daerahnya tidak mendapatkan kesejahteraan gitu. Jadi punya impian untuk hidup lebih baik gitu. Nah, kemudian imigran Muslim ini tadi datang juga dari India, Pakistan, Eropa Timur, kemudian Uni Soviet ya. Lalu pendatang ini menetap di kota besar di Chicago dan New York gitu. Nah, kalau yang pada tahun 47 sampai ke tahun 60-an ini, yang datang sudah mulai well educated ya. Jadi sudah berpendidikan gitu ya. Kalau yang awal-awal ini kan gelombang 1 sampai 3 itu mungkin latar belakang pendidikannya kurang sehingga mereka menjadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu baik gitu ya, tetapi karena yang di tahun 47 sampai 60-an ini mereka berpendidikan dan mulai mengisi lapangan pekerjaan yang memadai. Kemudian gelombang kelima ini terjadi dari tahun 67 sampai sekarang, ini masih ada ya imigran-imigran yang bercita-cita untuk tinggal di Amerika. Ini kemudian tahun 65 Presiden Lyndon Johnson ini menandatangani undang-undang imigrasi yang membatalkan kuota berdasarkan keberagaman suku bangsa penduduk Amerika Serikat gitu ya. Jadi Amerika ini memang selalu membuat peraturan yang ya harus dikendalikan gitu kan, karena jumlah penduduk yang banyak itu juga akan menimbulkan masalah tersendiri gitu ya, terkait dengan berbagai aspek, misalnya untuk pelayanan kesehatan, untuk pelayanan pendidikan gitu ya, untuk kesejahteraan, pekerjaan gitu dan lain sebagainya. Karena kalau tidak dikendalikan nanti malah menimbulkan masalah sosial baru gitu. Nanti kalau tidak ada pekerjaan di Amerika justru nanti banyak gelandangan-gelandangan gitu ya. Kemudian kalau tentang perkembangan Islam di Amerika saat ini mulai banyak ya seperti perguruan tinggi yang membahas tentang Islam. Ada misalnya American Islam College di North California, juga ada American Muslim School gitu ya. Sudah mulai banyak lembaga-lembaga pendidikan yang khusus untuk pendidikan Islam. Kemudian universitas umum juga sudah banyak program-program yang tentang Islamic Studies. Misalnya Universitas Chicago, Columbia, Harvard, California, Universitas New York, Michigan, Texas, Universitas Utah, Temple di Philadelphia, McGill, dan lain sebagainya. Bahkan sarjana-sarjana kita, sarjana Islam di Indonesia, itu banyak juga yang belajar studi Islam ke luar negeri. Beberapa dosen di UIN Jakarta juga banyak yang lulusan kayak McGill Kanada gitu ya. Jadi sudah berkembang pesat gitu ya Islam di Amerika. Nah, populasi Muslim di Amerika saat ini, kalau menurut lembaga riset Pew Research Center, ini jumlah populasinya ini tahun 2015 ada sekitar 3,3 juta Muslim. Kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian jumlah Muslim di sana ini sekitar 1% dari total keseluruhan
penduduk Amerika. Jadi masih minoritas sebetulnya ya kalau dilihat dari keseluruhan. Lalu kita jalan-jalan ke Australia nih Bapak Ibu. Walaupun persyaratan untuk terbang ke luar negeri susah, kita pagi ini jalan-jalan ke beberapa negara. Nah, di Australia pertama kali munculnya ini, kalau menurut beberapa referensi sejarah, itu justru berasal dari nelayan Indonesia ya, khususnya dari Sulawesi Selatan. Kita tahu di Sulawesi Selatan itu sebagian besar itu memang berprofesi sebagai pelaut ya. Tidak hanya ke luar negeri, tetapi juga di beberapa pulau di Indonesia itu rata-rata banyak tuh orang Sulawesi yang merantau ya. Mereka berlayar gitu ya, merantau, dan biasanya mereka tuh tinggalnya di tepi-tepi pantai gitu. Bahkan di kampung ibu saya juga itu ada orang Sulawesi gitu ya. Nah, ini mereka kemudian berinteraksi dengan penduduk asli. Kalau penduduk asli di Australia itu kan aborigin, ini sekitar tahun 1600. Jadi cukup lama ya. Nah, nelayan dan pedagang Makassar ini tiba di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland, kemudian berdagang dengan penduduk asli aborigin dan profesinya mencari teripang. Bukti kunjungan ini ditemukan pada kesamaan beberapa kata Makassar dengan orang aborigin. Kemudian akhirnya terjadi interaksi antara penduduk asli Australia dengan orang Makassar ya, terjadi perkawinan gitu ya, sehingga akhirnya mereka menetap di pesisir pantai Australia. Lalu tahun 1860 ada penggembala yang berasal dari Afghanistan ini datang ke Australia yang menambah populasi Muslim di Australia. Nah, ini kemudian ada beberapa tempat ya di mana umat Islam di Australia ini tinggal, ada di Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Tasmania gitu ya. Nah, sekarang juga di Australia ini sudah banyak organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam. Misalnya tahun 76 ini ada organisasi Islam internasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council. Jadi tugasnya ini mereka melakukan koordinasi, khususnya dakwah ya. Nah ini. Nah, kemudian ada juga Federation of Islamic Societies. Nah ini mereka terdiri dari 35 organisasi masyarakat Muslim lokal, dan ada di 9 Dewan Islam negara-negara bagian. Ini jadi organisasi federasi. Kalau di Indonesia ada juga ya, contoh kalau organisasi federasi itu kan gabungan dari beberapa organisasi. Yang saya tahu misalnya kalau di Jakarta, kalau organisasi perempuan federasi ada misalnya Kowani. Dia gabungan dari hampir 100 organisasi perempuan. Nah kalau ini dia 35. Oke, lanjut lagi. Kegiatannya misalnya ya, kalau AFIK ini membentuk Islamic Council yang berkedudukan di setiap negara bagian, kemudian menyelenggarakan perkawinan secara Islam. Kalau di Indonesia kan ada lembaganya KUA gitu ya, kalau di sana dilaksanakan oleh AFIK ini. Kemudian melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pengeksporan hewan-hewan ke negara Islam, terutama kayak di Indonesia kan kita juga suka dapat sapi import ya dari Australia. Nah ini sudah ada dari AFIK ini menjamin kehalalan gitu ya penyembelihannya. Kemudian mengangkat imam masjid di Australia, mengusahakan dana dari negara Arab. Gitu. Lalu sejak tahun 70-an ini masyarakat Muslim di Australia ini sudah banyak mendirikan sekolah, masjid gitu ya, sehingga ada rajutan multibudaya terhadap masyarakat di Australia. Populasinya ini yang terdata sekitar tahun 2006, ini ada sekitar 340.000 Muslim Australia. Nah, ini kalau sekarang pasti sudah sangat banyak sekali gitu ya. Jadi terdiri dari migran dari Libanon, Turki, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Irak, dan Indonesia juga menyumbang populasi Muslim yang banyak di Australia. Lalu kita ke negara ketiga, ke benua Eropa. Kita jalan-jalan ke benua biru.
Jadi sekitar 10 abad yang lalu, Islam adalah agama yang berjaya di beberapa wilayah Eropa, terutama Spanyol. Kita pernah mengalami kejayaan Islam. Jadi Islam masa lampau itu, Bapak Ibu, sudah ke hampir semua benua, ke benua Afrika, benua Eropa, kemudian di Asia gitu ya. Nah, Eropa juga termasuk wilayah kekuasaan Islam. Meskipun akhirnya sekarang ini Islam sangat bertolak belakang gitu ya. Kita belajar sedikit tentang sejarah Islam di Eropa. Nah, Islam di Eropa ini kurang lebih 8 abad, sekitar 711 sampai 1492 Masehi. Kemudian karena beberapa kendala, jadi biasanya kekhalifahan Islam itu keruntuhannya itu terjadi karena ada pemberontakan, ketidakcakapan pemimpinnya atau khalifahnya, gaya hidup mewah khalifah, kemudian juga adanya serangan dari luar gitu ya. Nah, ini akhirnya menyebabkan kemunduran gitu dari kekhalifahan Islam, baik itu dalam bidang politik maupun kebudayaan. Nah, kemudian masa kejatuhan pemerintahan Islam di Eropa ini ketika Islam di Spanyol itu ada raja Spanyol namanya Ferdinand yang menikah dengan Ratu Portugal Elizabeth. Ini mereka melarang segala bentuk aktivitas dakwah Islam secara terang-terangan dan sembunyi. Jadi ini saya sering memberikan gambaran kepada mahasiswa yang saya ajar bahwa ketika Islam menguasai satu wilayah itu mereka menjamin gitu ya bahwa masyarakat lain itu bisa hidup berdampingan gitu ya. Tetapi ketika wilayah Islam dikuasai oleh non-Muslim itu betul-betul dihabiskan gitu. Contoh ini Islam di Spanyol ini. Jadi ketika Islam sudah dikuasai oleh ini Raja Spanyol dan Ratu Portugal ini, semua Muslim itu ditawari dua. Apakah mau tetap tinggal di Spanyol atau keluar. Jadi kalau mau tinggal di Spanyol, dia harus melepaskan keislamannya, harus murtad. Nah, tetapi kalau dia mau memilih Islamnya, dia harus keluar dari Spanyol gitu. Pada masa-masa awal masih ada orang Spanyol Islam yang pura-pura gitu ya. Jadi dia mengaku murtad, tetapi dia masih melaksanakan ibadah di rumah. Nah, tetapi akhirnya ketahuan nih sama rajanya, dan mereka diusir, dibunuh, pokoknya akhirnya sampai tidak ada orang Muslim di Spanyol saat itu. Kemudian kalaupun mereka masih mau tinggal di Spanyol, ya itu harus murtad, masuk Kristen. Lalu identitas nama, nggak boleh ada nama Arab gitu ya. Kalau ada yang ngasih nama anaknya dengan nama-nama Arab, dengan nama Muhammad, dengan nama Abdullah, atau dengan nama yang pokoknya berciri-ciri Arab itu dihukum penggal kepala gitu ya. Bahkan pernah ya di era modern ini kalau nggak salah kita pernah kesulitan untuk masuk ke beberapa negara kalau namanya itu masih berbau-bau Arab gitu. Jadi betul-betul Islam ini ditakuti dan akhirnya didiskriminasi dan di-cut gitu semua aksesnya. Kemudian tahun 1610, Granada menjadi daerah terakhir yang dilepas oleh pemerintahan Islam di Spanyol, dan sekitar 5.000 atau 50.000 nih ya, umat Muslim diusir dari wilayah tersebut tanpa membawa apapun, sehingga banyak yang meninggal di perjalanan. Ini masih terjadi ya di beberapa negara. Kalau Bapak Ibu membaca berita-berita contoh di Rohingya ya, betapa kaum Muslim kita itu diusir oleh pemerintahnya sendiri, diperangi oleh tentaranya sendiri gitu ya, kemudian harus mengungsi tanpa sempat membawa apa-apa gitu ya, sehingga di jalan banyak yang tewas gitu karena kekurangan makanan. Kemudian kita ke Perancis, Bapak Ibu. Nah, Islam ini menjadi salah satu agama di Perancis ya. Jadi di Perancis itu sebetulnya sudah lama Muslim ada di sana. Abad 20 dan 21 ini ada imigrasi Muslim massal ke Perancis, sehingga di Perancis ini menjadi tempat bagi komunitas Muslim yang terbesar di Eropa. Kemudian pertumbuhan Islam di Perancis juga didorong oleh penduduk pribumi yang pindah agama ke Islam. Gitu. Kemudian umat Islam di Perancis tidak boleh memakai kerudung sesuai undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Ini juga mungkin kalau kita ingat di Indonesia pernah juga terjadi ya. Saya ingat dulu waktu saya SD, itu kalau pakai SD atau SMP gitu ya, dokumen-dokumen itu, meskipun misalnya sehari-hari pakai jilbab, tapi untuk dokumen ijazah, untuk KTP, dan lain-lain itu
harus kelihatan telinga misalnya ya, jadi artinya nggak boleh pakai kerudung gitu. Nah ini kalau di Perancis dia memang ada undang-undangnya yang tidak boleh pakai kerudung gitu, tapi tetap boleh berislam, tetapi tidak boleh menunjukkan identitas busana muslimahnya gitu. Kemudian tahun 2000 Kementerian Dalam Negeri Perancis ini memperkirakan ada 4,1 juta orang yang dilahirkan dalam keluarga Islam. Dan ada 40.000 orang yang pindah agama. Ada juga yang memperkirakan tahun 2009, ini ada 7 juta jiwa Muslim di Perancis. Jadi ini fenomena yang menarik ya, di beberapa benua, ketika Islam semakin dicitrakan sebagai teroris, sebagai kekerasan ya, pelaku kekerasan, justru semakin banyak orang yang penasaran. Ada apa sih dengan Islam gitu ya? Akhirnya karena penasaran mereka membuka Al-Quran, mereka membaca kitab-kitab tentang Islam gitu kan, buku-buku yang menerangkan tentang ajaran-ajaran Islam, dan akhirnya tertarik dan malah masuk Islam gitu. Lalu kita jalan-jalan lagi ke Belgia. Jadi pagi ini banyak kita jalan-jalannya. Belgia ini kerajaan ya Bapak Ibu. Belgia ini mengakui kalau Islam itu adalah salah satu agama resmi di kerajaan Belgia dan tercantum dalam undang-undang di tahun 74. Kemudian tahun 75 pendidikan agama Islam ini dimasukkan dalam kurikulum dan guru-gurunya mendapatkan kedudukan yang baik dan gaji atau kesejahteraan dari pemerintah gitu ya. Kemudian kurikulum pendidikan agama Islamnya itu ada Al-Qur'an, bahasa Arab, ilmu agama Islam, kemudian terbagi menjadi beberapa tingkatan, kalau di Indonesia setingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian tahun 80, Belgia juga menyelenggarakan Muktamar Islam Eropa di kota Brussels, dan saat ini kurang lebih jumlah umat Islam Belgianya lebih dari 150.000 orang. Jadi cukup banyak. Lalu kita ke Jerman. Nah, di Jerman, pemerintahnya itu belum mengakui agama Islam secara resmi, tetapi Islam berkembang dengan baik gitu ya. Nah, kalau di Indonesia juga ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat kita, tetapi belum diakui sebagai agama oleh pemerintah Indonesia. Misalnya kayak Sunda Wiwitan dan ada beberapa penganut kepercayaan lain gitu ya. Nah ini kira-kira begitu. Kalau di Jerman ini ada organisasi juga yang punya dana cukup, kemudian cabangnya banyak ya. Ada di Swiss, ada di Belanda, ada di Swedia, dan anggotanya lebih dari 100.000. Kemudian jumlah umat Islam di Jerman ini kurang lebih 500.000 orang. Dakwahnya ini juga banyak dikembangkan oleh pendatang Turki, Iran, Mesir, Maroko, dan juga dari Indonesia gitu ya. Masjidnya cukup banyak, lebih dari 600. Kemudian masjidnya bertingkat 3 ya, karena sama ya di berbagai negara masjid itu berfungsi untuk ya sebagai pusat pendidikan, pusat ibadah, kemudian juga kalau di sini bahkan ada pusat penjualan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Karena kan di sana kan susah sekali menemukan barang-barang halal ya, jadi ini difasilitasi di masjid di Jerman. Nah, umat Islamnya kurang lebih 1 juta orang. Lalu kita ke benua terakhir, ke benua Afrika. Benua Afrika ini sesungguhnya sudah menjadi bagian dari Islam itu sudah lama sekali, sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian berlanjut ke masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ke masa Utsman bin Affan, dilanjutkan dinasti Umayyah dan dinasti-dinasti kecil di Afrika Utara. Nah, ini Islamisasi Afrika ini sejak masa Nabi Muhammad, ini Rasulullah pada tahun kelima kenabian ini memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk hijrah ke Habsah atau di Ethiopia. Hijrahnya ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kafir Quraisy. Jadi secara umum penyebaran Islam di benua Afrika ini tidak lepas dari persaingan antara Islam dan Kristen dan antara Islam dengan kristenisasi sekuler. Lalu ke Afrika Selatan. Nah, kalau Islam di Afrika Selatan ini tiba sebelum zaman kolonial, ya, hubungannya dengan pedagang Arab dan Afrika Timur. Kemudian orang India, kemudian yang nenek moyangnya datang sebagai pedagang dan pegawai dari Asia Selatan. Tradisi Muslim di Afrika ini berasal dari kedatangan Syekh Abdurrahman, seorang Syekh Melayu dari Sumatera. Nah, ini orang Sumatera juga sampai ke Afrika pada tahun 1668.
Lalu kita ke Mesir ya. Mesir ini adalah negara yang jasanya besar sekali bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, terutama ini ditandai dengan eksisnya perguruan tinggi tertua, ada Universitas Al-Azhar di Kairo. Ini didirikan oleh Jauhar Hatib As-Siqih pada tahun 361 Hijriah dan masih eksis sampai saat ini ya. Kemudian di Mesir juga terdapat berbagai perguruan tinggi, misalnya ada Universitas Iskandaria, Ain Shams, Mansyuriyah gitu ya. Lalu di bidang arsitektur, Mesir mempunyai bangunan yang punya arsitek seni yang tinggi, misalnya di Istana Barat, Istana Timur, lalu Masjid Al-Azhar, Masjid Maqis, Masjid Rasidah, Masjid Saleh, dan lain sebagainya. Lalu kita ke Aljazair. Aljazair ini diperintah oleh bangsa Romawi sejak tahun 40 sebelum Masehi. Ini Aljazair ini memasuki kebangkitan Islam karena kehidupan beragamanya meningkat dengan adanya kegiatan generasi muda yang melakukan pengkajian terhadap Islam. Kemudian perencanaan ekonomi yang sistematis gitu ya, menjadikan penduduk menganut mitos industrialisasi sebagai satu-satunya kekuatan. Lalu Tunisia. Tunisia masuk pada Islam di Tunisia itu tahun 670 Masehi. Tunisia ini diperintah oleh penguasa Islam, kemudian Husaniyah menyerah kepada Perancis. Nah, lembaga pendidikan Islam ini berada dalam pengarahan dan pengawasan pemerintah Tunisia. Bahkan Tunisia juga aktif dalam OKI ya, yang mengambil keputusan terkait kebijakan diplomasi Timur Tengah. Lalu terakhirlah perjalanan kita. Sekarang sudah hampir jam 8:30. Itu Bapak Ibu masih menyimakkah? Masih menyimak, masih Bu. Masih.